Shalom, selamat pagi semuanya. Hari yang baru, semangat yang baru, berkatnya juga yang baru. Haleluya. Wow, pasti kalau bicara berkat semuanya senang ya. Tapi memang saya percaya bahwa setiap hari itu selalu ada hal-hal yang baru yang daripada Tuhan. Dan saya mengajak hari ini, ayo kita mau terus melibatkan Tuhan. Kita mau terus mengandalkan Tuhan. Kita mau terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan saya mengajak jemaat Tuhan hari ini, ayo satu orang, cari satu orang, berkati dia. Engkau bisa memberkati lewat keuanganmu. Engkau bisa memberkati lewat doamu. Engkau pun juga bisa memberkati lewat perhatianmu. Jadi ayo hari ini ya, satu orang cari satu orang, lepaskan berkat, lepaskan berkat. Karena saya percaya kalau kita lepas berkat buat orang lain, maka Tuhan akan terus mengisi yang baru. Berkat yang baru itu akan terus dilepaskan buat kita. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Bapa, kami bersyukur buat hari yang baru, hari yang luar biasa, hari yang Kau jadikan bagi kami. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Kami puas, kami puas. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Haleluya. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Haleluya Bapa. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Oh, haleluya, amin. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, Bapa, penuh kasih dan sayang. Pagi
pagi ini kami datang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Puaskan, sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan, sumber penghiburan, sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Bapa, Kau kekuatan kami, Rabash. Oh Bapa, 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 Bapa. Sungguh indah bersamamu. Oh, Engkaulah kekuatanku, Engkaulah perlindunganku, Engkaulah segalanya. Engkau permata yang indah, takkan pernah ku lepaskan. Engkaulah segalanya, Yesus. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Ora basyata ya rabata. Kau hapus segala dosaku, segala celah dan maluku. Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku. Engkaulah segalanya. Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Oh, Yesus, domba Allah, mulia namamu. Mulia namamu, mulia namamu. Bapa, mulialah setiap perbuatanmu, ajaiblah setiap karya. Pagi ini kami mengucap syukur untuk hari-hari yang sudah kami lewati. Pagi ini kami mengucap syukur buat waktu-waktu yang ada. Terima kasih. Kami gak mau lepas, kami gak mau jauh dari Engkau.
Bapa peluk kami, dekap kami. Oh Bapa, Kaulah kekuatan saat kami lemah. Kau hapus setiap dosa-dosa kami. Kau puaskan dahaga kami, Bapa. Mulialah nama-Mu Tuhan, dan ajaib jalan-Mu. Bimbing kami di setiap waktu. Oh, besar setiamu Tuhan, agunglah karyamu Yesus. Kami bersyukur padamu. Terima kasih untuk hari ini. Kami perlu firman-Mu, karena firman-Mu yang akan membawa kami untuk kami terus mengalami anugerah, kasih karunia, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Firman-Mu juga yang akan memberikan kekuatan bagi kami. Berfirmanlah bagi kami. Langit dan bumi dengan segala isinya bisa berlalu dan akan berlalu, tapi perkataan-Mu tidak pernah berlalu. Biarkan firman-Mu itu kami terus pegang. Sepanjang kami beraktivitas hari ini, kami praktekkan, kami hidupi, kami buai firman-Mu itu Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami siap. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau dengarkan firman Tuhan hari ini. Dan saya memberi sebuah tema, Yesus benar telah lahir. Katakan amin. Haleluya. Ingat lo ya, Yesus benar telah lahir. Nah, saya mau berkata bahwa kata Yesus telah lahir harus betul-betul kita pegang teguh. Karena ini bukan lagi janji lo ya, tetapi ini sudah terbukti. Ini bukan janji tinggal janji, enggak. Ini udah terbukti, sudah nyata. Kalau kita mau melihat ada banyak bukti-bukti yang bisa menunjukkan bahwa Yesus itu betul-betul telah lahir. Profesor-profesor, arkeolog menemukan beberapa tempat benda-benda yang memang menandakan bahwa Yesus itu betul-betul telah lahir. Dan itu semua bisa kita dapatkan dengan mudah di internet. Tentunya dengan sumber-sumber yang bisa kita pertanggungjawabkan. Tetapi saya mau berkata kepada setiap kita bahwa yang menjadi dasar, yang menjadi pegangan, yang menjadi landasan buat kita adalah apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan sudah jelas mencatat, menulis mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru bahwa memang betul Yesus itu lahir di tengah-tengah dunia ini. Jadi kalau ada orang di luar sana yang masih mempertanyakan betul nggak Yesus lahir, yang masih bahkan mungkin mencemooh Yesus itu tidak pernah lahir, sehingga mereka juga ada yang mengatakan mana bidannya, udahlah terserah. Nggak apa-apa, yang penting iman percaya kita itu tetap teguh. Makanya tadi di awal saya berkata kepada setiap kita bahwa kata telah lahir itu harus kita pegang teguh. Karena itu sudah terbukti dan itu bukan sebuah janji. Ingat baik-baik. Untuk itu saya mau berkata kepada setiap kita hari ini, mari percayalah dan yakinilah dalam hidupmu bahwa Yesus itu lahir bagi engkau dan juga bagi saya.
Bahkan saya juga mau berkata kepada setiap kita bahwa ada sekitar 500 orang, ya. Ya, ada 500 orang yang bertemu dengan Yesus setelah kematiannya Yesus. Jadi setelah Yesus menyerahkan nyawanya, Yesus dikuburkan, kemudian Yesus bangkit pada hari yang ketiga, dan setelah itu ada sekitar 500 orang yang berjumpa dengan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Coba bayangkan ini Bapak Ibu Saudara, pikir dengan logika sehat kita. Mana mungkin Yesus bisa menyerahkan nyawanya kalau Yesus tidak pernah lahir di tengah-tengah dunia. Ada 500 orang lebih yang menyaksikan bagaimana Yesus bangkit dari kematian itu. Ada 500 orang yang menyaksikannya. Dan sebagian besar di antara mereka, saya mau berkata, itu berani menyerahkan nyawa mereka untuk Yesus. Artinya mereka mati, mereka menjadi martir untuk Yesus. Pertanyaannya, kalau kira-kira Yesus tidak pernah lahir, itu hanya sebuah cerita dongeng, itu hanya sebuah kebohongan. Pertanyaannya, adakah orang sebanyak itu yang mau mati hanya untuk sebuah dongeng ataupun juga kebohongan? Tentu tidak. Maka itu saya mau berkata kepada setiap kita hari ini, ayo, berjalanlah, melangkahlah dalam satu kepastian bahwa enggak ada sedikit pun keraguan-raguan di dalam diri kita bahwa Yesus itu betul telah lahir. Karena saya masih menemukan ada beberapa orang yang KTP-nya itu Kristen, tetapi mereka masih berkata, benar enggak ya Yesus lahir itu, gitu ya. Dan saya mau berkata kepada setiap kita, seperti yang saya katakan tadi, pegangan utama kita itu apa? Alkitab. Artinya apa yang Alkitab katakan kita harus teguh, kita harus percaya. Ya, mulai dari perjanjian lama sudah menceritakan tentang nubuatan akan kelahiran Yesus. Saya akan bacakan firman Tuhan. Yesaya 7 ayat yang ke-14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Siapakah perempuan muda yang akan mengandung itu? Itulah Maria ibu Yesus. Siapakah anak laki-laki yang dilahirkan oleh perempuan muda itu? Itu adalah Yesus. Bahkan di dalam ayat ini dikatakan dia adalah Immanuel. Immanuel artinya apa? Tuhan beserta. Dan itu betul-betul nyata. Nubuatan itu sudah ditulis di dalam kitab Yesaya. Bahkan di dalam Mika juga ditulis, Mika 1 ayat yang pertama. Tetapi engkau, hai Bethlehem, Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seseorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Kira-kira siapa? Siapa yang lahir di Bethlehem? Yesus. Yesus tidak lahir di Nazaret. Yesus tidak lahir di Yerusalem. Dia lahir di Bethlehem. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Yesaya menulis, Mika menulis. Kemudian Yesaya pasal yang ke-11 juga berkata ayat 1 sampai yang kedua. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk akan tumbuh dari pangkalnya dan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat, roh pengertian, roh nasihat dan keperkasaan. Roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Siapakah tunas yang keluar dari tunggul Isai itu? Itulah Yesus. Ini adalah berita nubuatan. Yesaya dan Mika sudah menuliskan jauh-jauh hari. Ratusan tahun sebelum Yesus lahir. Dia sudah menuliskan ini buat setiap kita. Mungkin kita berkata, Pak Pendeta itu kan di perjanjian lama. Ada nggak di perjanjian baru? Oh justru di perjanjian baru ayat firman Tuhannya paling banyak. Tapi saya nggak bisa bacain semuanya. Saya hanya akan bacain beberapa buat setiap kita dari perjanjian baru. Matius 2 ayat 1 sampai yang kedua. Perhatikan ini. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Perhatikan ya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem. Wow, itu kan nubuatan. Seperti yang dikatakan oleh kitab Mika tadi. Ya.
Di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Lihat, jelas firman Tuhan bilang sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, orang-orang Majus juga nggak akan mau ya capek-capek, ya kemudian hampir disalah mengerti oleh Herodes. Dia nggak akan pernah mau menerima itu semua kalau Yesus hanya sebuah cerita dongeng. Enggak. Jelas firman Tuhan ini bukan. Matius 1 ayat yang ke-23 saya akan bacakan lagi. Sesungguhnya anak darah itu, siapakah anak darah itu? Dialah Maria yang dikatakan di dalam kitab Yesaya tadi yang sudah kita baca. Anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Haleluya. Dan mereka akan menamakan dia siapa? Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Loh, coba lihat ini loh ya. Ini penulisan Alkitab ini gak ada janjian. Penulisnya berbeda-beda. Waktunya berbeda, lokasinya berbeda. Tapi pesannya kok bisa sama. Kenapa Pak? Ya karena itu memang betul-betul terjadi. Alkitab ini langsung betul-betul menceritakan kisah yang sesungguhnya. Enggak bisa ditambah-tambahin. Ada kitab yang lain yang saya dengar, yang saya tahu juga. Ya, yang bisa ditambah, bahkan bisa dikurang. Ya sudahlah, itu kitab yang lain, itu bukan kitab kita. Kita enggak usah ambil pusing. Tapi Alkitab itu enggak bisa ditambah, enggak bisa dikurang. Dan jelas firman Tuhan berkata, anak darah itu akan mengandung. Dia akan melahirkan anak laki-laki. Dan menamakan dia Immanuel. Wow, ini luar biasa loh ya. Makanya itu ayo seharusnya di dalam kita merayakan perayaan Natal tahun ini. Saya mau berkata kepada setiap kita, Yesus benar telah lahir di dalam dunia ini. Haleluya. Satu ayat firman Tuhan lagi. Dari Lukas 1 ayat yang ke-31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Perhatikan. Dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Haleluya. Ini Lukas ini seorang dokter. Orang yang pintar. Di antara penulis kitab Injil, dia satu-satunya yang dokter. Artinya dia bukan orang sembarangan lah ya. Dia betul-betul orang yang mengerti tentang ilmu. Dia mengerti betul-betul semuanya Bapak Ibu Saudara. Dan dia menulis di dalam kitab Injil ini dikatakan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak laki-laki. Udah jelas. Jadi dari ayat-ayat firman ini menurut saya mau berkata sudah sangat cukup menjadi pegangan buat kita bahwa Yesus benar telah lahir. Haleluya. Namanya penasehat ajaib, Bapa yang kekal, Raja damai, Allah yang perkasa. Wow, Immanuel, itulah namanya. Jadi saya mau berkata kepada setiap kita hari ini, jangan sampai kita tergoyahkan. Tetapi yang saya mau ingatkan kepada setiap umat Tuhan adalah apa? Sekarang fokus kita bukan lagi kepada kelahirannya ke tengah dunia. Karena itu sudah terjadi. Tetapi yang harus menjadi fokus buat kita adalah bagaimana Yesus itu betul-betul harus lahir di dalam kehidupan kita. Bukan cuma lahir di dalam kehidupan kita, tetapi dia harus apa? Berkuasa di dalam seluruh aspek kehidupan kita. Itulah yang harus kita fokuskan hari-hari ini. Kita nggak usah fokus lagi kepada benar nggak Yesus lahir ke dunia. Karena itu sudah terjadi, sudah jelas. Tetapi fokus kita harus kepada diri kita. Kalau engkau kepala keluarga, fokusmu harus kepada keluargamu, istrimu, anak-anakmu. Pastikan Yesus itu juga lahir di dalam diri mereka. Di dalam hidup mereka, berkuasa penuh di dalam hidup setiap kita.
Itu yang harus terus kita lakukan. Karena percuma kita setiap tahun merayakan perayaan Natal, tapi Yesus nggak pernah lahir dalam hidup kita. Dan saya mau berkata, kelahiran Yesus dalam hidupmu paling tidak akan memberikan 3K. Apakah 3K itu? Yang pertama, ketenangan karena selalu ada kepastian. Ya. Kalau Yesus betul-betul lahir di dalam hidupmu, berkuasa di dalam hidupmu, maka saya mau berkata, engkau akan memiliki ketenangan karena selalu ada kepastian di dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin, amin, amin. Wow, wow, wow. Haleluya. Tenang kita, karena apa? Pasti. Ya, ada yang bisa menjamin kapan pandemi akan berakhir? Enggak ada yang bisa. Ada yang bisa menjamin bahwa varian baru tidak akan muncul? Tidak ada yang tahu. Tetapi yang jelas di dalam dunia ini memang tidak ada yang pasti. Yang pasti cuma ada di dalam kerajaan sorga, di dalam nama Yesus. Dan saya mau berkata, di dalam nama Yesus ada yang namanya ketenangan. Haleluya. K yang kedua adalah apa? Kepuasan karena selalu ada jamahannya Tuhan. Wow. Bapak Ibu Saudara, kadang-kadang kita ini bisa stres, kita bisa tertekan, ya kita bisa lelah secara fisik, bahkan secara rohani, kita bisa lelah juga, saya harus katakan itu. Tetapi saya mau berkata, waktu kita mengalami situasi seperti itu, kita datang ke hadirat Tuhan, kita minta Tuhan jamah aku, Tuhan puaskan aku. Dan kita bisa mendapatkan kepuasan jamahannya daripada Tuhan itu Bapak Ibu. Wow, 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 wow. Saya ngalami berulang. Ada jamahannya Tuhan yang membuat saya menjadi puas, membuat saya menjadi kuat, membuat saya menjadi bersemangat menyala-nyala untuk Tuhan. Walaupun situasi, keadaan di sekitar itu tidak menguntungkan. Bahkan mungkin enggak adil, tapi ada kepuasan di dalam hadirat Tuhan. Kepuasan itu yang sifatnya kekal itu hanya bisa engkau dapatkan lewat jamahannya Yesus. K yang ketiga adalah apa? Kemenangan karena selalu ada pembelaan. Haleluya. Kemenangan karena selalu ada pembelaan. Jangan minta pembelaan dari yang lain. Datanglah kepada Tuhan dan katakan, Tuhan belalah hakku ya Tuhan. Engkau yang memunculkan kebenaranku seperti fajar. Katakan sama Tuhan. Dan saya mau berkata, ada kemenangan karena pembelaan Tuhan itu luar biasa. Amin, amin, amin. Haleluya. Untuk itu hari ini, jalanilah hidupmu dengan segala semangat dan kekuatannya daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih. Hamba-Mu selesai, Hamba memberkati setiap umat-Mu. Biarkan setiap mereka menyadari bahwa Yesus betul-betul telah lahir. Dan yang paling penting adalah Yesus harus lahir dalam hidup mereka. Sehingga mereka mengalami 3K itu dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati.